Aplikasi apa sajakah yang dibutuhkan untuk membuat sebuah halaman web? Kita simak penjelasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Irwan Kurniawan. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai perangkat apa saja atau tools yang digunakan untuk membangun sebuah halaman web. Untuk itu kita simak video berikut ini. Video sebelumnya kita sudah membahas mengenai sebuah web atau website, yang mana sebuah web itu merupakan suatu kumpulan yang berisikan sebuah halaman yang digunakan untuk memberikan sebuah informasi, baik berupa teks, gambar, audio, video, ataupun bentuk multimedia yang lainnya, yang kesemuanya ini terhubung ke dalam sebuah network atau jaringan. Berikut ini merupakan aspek-aspek yang perlu diperhatikan sebelum kita membuat sebuah halaman web. Pertama, ini adalah usability atau dapat digunakan. Usability merupakan hal yang sangat penting dalam merancang sebuah web atau web design. Memang sangat baik jika memiliki sebuah website yang dinamis, yang nampak secara profesional, bagus, dan fungsional. Yang kedua, ini adalah navigation atau navigasi. Navigasi ini menjadi hal yang sangat penting dalam sebuah halaman website, yang mana ini berfungsi untuk membantu pengguna atau user dalam menjelajah sebuah halaman website itu sendiri, guna untuk mencari informasi secara mudah. Yang ketiga, ini adalah writing concept atau konsep penulisan. Teknik penulisan dalam membuat sebuah halaman web tentunya akan berbeda dengan penulisan yang lainnya. Waktu merupakan hal yang sangat penting bagi mereka untuk melakukan atau mengakses sebuah halaman web, sehingga pengguna internet tidak akan membuang waktunya hanya untuk membaca teks saja, tapi lebih ke arah bagaimana fungsi atau fitur yang diberikan oleh website itu sendiri. Yang keempat, ini adalah simplicity atau kesederhanaan. Kesederhanaan ini merupakan hal yang paling penting juga dalam membuat sebuah web. Tentunya untuk menghasilkan sebuah web yang profesional. Sederhana di sini dalam arti tampilan dari sebuah website itu sendiri lebih kepada bagaimana layanan dan penulisan dalam sebuah web itu sendiri yang bisa dipergunakan oleh semuanya. Yang terakhir, yang kelima, ini adalah accessibility atau mudah diakses. Suatu hal yang mudah diakses ke semua orang dengan mengabaikan browser, platform, ataupun sistem operasi yang lainnya. Ini merupakan hal yang paling utama untuk mempertimbangkan ketika kita merancang sebuah halaman web, dengan satu tujuan, bagaimana web ini mudah digunakan serta mudah diakses. Dalam proses pengembangan sebuah halaman web, tentunya para developer tidak lepas dari penggunaan tools atau alat untuk mengembangkan sebuah website itu sendiri. Pertama, kita lihat alat untuk mengembangkan website itu sendiri adalah yang kita namakan dengan text editor atau web editor. Ya. Text editor atau web editor ada juga yang menggunakan fasilitas IDE, ya.
Integrated Development Environment ini merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk mengedit source code atau kode program dan juga menggunakan fitur-fitur kode yang ada di aplikasi tersebut. Sedangkan text editor ini merupakan aplikasi yang hanya berguna untuk mengedit source code saja tanpa ada fitur lain yang dimiliki oleh IDE. Semisal contoh daripada web editor ataupun IDE ini adalah Sublime Text, Bracket, Visual Studio, Notepad, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua adalah web browser. Web browser atau penjelajah web ya, atau orang juga mengenal sebagai peramban web ya. Ini merupakan perangkat lunak yang berfungsi untuk menerima serta menyajikan sumber informasi dari internet. Ya, semisal contoh web browser yang paling banyak orang gunakan ini adalah Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari, dan masih banyak yang lainnya. Yang ketiga adalah web server. Suatu web server ini merupakan sebuah software untuk memberikan layanan data yang berfungsi untuk menerima permintaan dari protokol, dalam hal ini semisal HTTP atau HTTPS yang dikirimkan oleh klien melalui web browser tadi, dan akan dikirimkannya kembali hasilnya dalam bentuk secara umum, misalnya bentuknya adalah HTML atau Hypertext Markup Language, di mana web server ini berguna sebagai tempat atau aplikasi web untuk menerima atau request dari klien. Pada umumnya web server ini dilengkapi pula oleh mesin penerjemah atau script ya, yang mana cara kerjanya adalah bagaimana nanti klien ini melakukan request terhadap server, dan server ini akan mengembalikan atau mengirimkannya kembali dalam bentuk HTML. Berikut ini merupakan contoh daripada web server. Yang pertama adalah Apache, yang kedua Nginx, lalu WAMP server, dan masih banyak yang lainnya. Yang keempat adalah web hosting. Web hosting merupakan jasa atau layanan internet yang menyediakan sumber daya berupa server atau peladen untuk disewakan sehingga memungkinkan organisasi atau individu menempatkan informasinya di internet, baik berupa HTTP, FTP, email, ataupun DNS. Jika dianalogikan ke dalam sebuah bangunan, maka sebuah website ini merupakan bangunannya atau rumahnya, dan hosting ini merupakan sepetak tanahnya. Lalu domain, yang mana domain ini merupakan alamat daripada sepetak tanah tersebut. Berikut ini merupakan contoh daripada web hosting. Yang pertama adalah share hosting, kemudian dedicated hosting, dan masih banyak yang lain. Demikian pengenalan daripada tools atau aplikasi yang digunakan dalam membangun sebuah halaman web. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan kalian tuliskan pada kolom komentar berikut ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Doa Bangsa TV, channelnya edukasi. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.